Kekuasaan tanpa empati adalah jalan cepat menuju kehancuran. Kadang, mereka yang kita anggap paling lemah menyimpan kekuatan yang tak kasat mata. Di balik meja kerja, bisa saja ada dendam yang mendidih perlahan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ardi adalah manajer senior di perusahaan konsultan keuangan. Ia dikenal cerdas dan cepat, tapi juga kasar. Ia sering memarahi karyawan muda, mempermalukan staf di ruang rapat, dan melempar dokumen ke meja orang yang menurutnya lambat. Kerjaan segampang ini aja nggak bisa, keluar aja kalau nggak sanggup. Staf yang pernah kena marahnya sering menangis diam-diam di toilet, tapi mereka tetap bertahan karena butuh pekerjaan. Suatu pagi, Ardi menemukan amplop di mejanya. Tak ada nama pengirim. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan. Lidahmu akan menjerat jiwamu. Mulutmu membakar jalanmu sendiri. Ia menganggap itu candaan iseng. Ia merobek surat itu dan membuangnya. Komputernya menyala sendiri pukul 3 pagi. File-file di folder pribadinya hilang. Ia tanya ke tim IT, tapi tak ada catatan login. Beberapa hari kemudian, ia mulai batuk darah, meski hasil tes medisnya bersih. Suatu siang, saat makan di ruangannya, ia memuntahkan nasi kotak yang diberikan kantor. Ada cacing hidup menggeliat di dalamnya. Rasa jijik dan takut muncul bersamaan. Tapi anehnya, saat diperiksa ulang, makanannya utuh dan normal. Dita, karyawan magang yang paling sering ia hina, menghilang setelah cuti sakit. Emailnya tak aktif. HRD bilang ia resign mendadak, tapi tak pernah datang untuk tanda tangan formal. Beberapa staf mengaku terakhir melihat Dita duduk di pantry sendirian. Wajahnya pucat, menatap keluar jendela lantai 7. Setiap malam lembur, Ardi mulai melihat bayangan perempuan di kaca jendela. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Kadang ia melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya, tapi ruangannya kosong. Sudut ruangan kantor dekat mejanya mulai mengeluarkan aroma aneh. Campuran melati dan darah. Cat dinding mengelupas dan menjadi lembab, seolah pernah kebanjiran. Padahal lantai atas adalah atap. Kalau orang nggak bisa bicara langsung, kadang dia pakai jalur lain. Hati-hati ya Pak, banyak yang diam, tapi doanya tajam. Tim IT memutar rekaman CCTV karena laporan suara aneh. Di rekaman itu, Ardi terlihat berbicara sendiri, tertawa, lalu memeluk udara kosong. Ia tampak aneh, seperti orang kerasukan. Lantai 7 seharusnya kosong karena renovasi, tapi satpam sering mendengar suara ketikan dan orang menangis dari sana. Suatu malam, Ardi naik ke lantai 7. Ia melihat meja-meja kosong, tapi terdapat satu meja ada bunga melati dan foto Dita di atasnya. Bapak masih galak seperti dulu ya? Tiba-tiba lampu di lantai itu mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Dari kejauhan terdengar suara ketikan. Lalu derap langkah mendekat cepat. Ardi menoleh. Sosok wanita berambut panjang muncul dari balik ruangan meeting. Matanya gelap, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan darah kental. Sekarang giliran Bapak yang dengar bentakan. Dinding mulai berdarah, meja-meja bergetar, dan terdengar suara bisikan ribuan orang mengulang. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ardi menjerit. Tubuhnya terhempas ke sudut ruangan. Saat ia sadar, ia sudah berada di ruangan lift berdarah. Dengan bunga melati di tangannya, Ardi merasa ketakutan. Kemudian Ardi mendatangi seorang dukun di pinggiran kota. Dukun itu memegang foto Ardi lalu berkata, "Kamu kena kiriman dari seseorang.
yang terluka batinnya. Dia dibantu oleh jin. Mulutmu menusuk hatinya. Sekarang dia ingin menarik jiwamu. Lalu bagaimana Mbah solusinya? Ini bukan santet biasa. Ini ilmu kiriman dendam yang tingkat tinggi. Jadi Mbah bisa bantu saya nggak? Minta berapapun saya bayar Mbah. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Ini terlalu beresiko bagi saya. Pergilah. Setelah pulang dari dukun, Ardi mengunci diri di rumah. Malam itu ia bermimpi sedang berada di kantor, sendirian di lantai 7. Tiba-tiba lampu padam, dan komputer menyala sendiri di layar. Muncul video dirinya memarahi Dita. Kerjaan segampang ini aja nggak bisa. Keluar aja kalau nggak sanggup. Nggak ada gunanya kamu di sini. Cuma buang-buang waktu dan gaji. Lalu layar berubah, memperlihatkan Dita duduk di meja, dengan wajah pucat, memandang ke arah Ardi. Kamu pikir kata-katamu nggak membunuh? Ardi terbangun, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan rambut panjang, mengintip dari balik lemari. Ardi bangun pagi, dengan luka sayatan di lidah. Ia bicara jadi kadel, dan perih. Saat ke dokter, tidak ditemukan penyebab medis. Di kantor, setiap kali ia bicara kasar, lidahnya terasa terbakar. Bahkan saat ingin menyapa sopan, bibirnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menghukum setiap ucapannya. Istri Ardi mulai melihat sosok wanita berdiri di belakang suaminya. Ketika mereka bercermin, anak Ardi menggambar sosok perempuan menangis di jendela kamar. Malam hari, seluruh rumah dipenuhi suara ketikan. Padahal tak ada komputer menyala. Ardi akhirnya mengundang seorang ustadz ke kantor untuk menenangkan suasana. Saat ustadz membaca doa, terdengar suara teriakan dari lantai 7. Tiba-tiba, lift naik sendiri. Lampu ruangan mati. Semua orang ketakutan. Ini bukan hanya gangguan, ini bentuk dendam yang ditanam dan dipelihara dengan rasa sakit mendalam. Tolong, saya minta maaf. Iya, saya salah. Kamu minta maaf karena takut, bukan karena sadar. Reputasi Ardi mulai hancur. Atasan mulai tidak percaya. Anak buahnya pindah divisi. Bahkan sahabatnya di kantor perlahan menghindar. Ia sering bicara sendiri saat rapat. Pernah tertawa sendiri, seperti orang kesurupan. Saat membuka laptop, layar memutarkan video kematian. Meja kerjanya tiba-tiba dipenuhi darah. Printer mengeluarkan kertas dengan tulisan, "Maafmu tidak menghapus luka." Pak Surya datang dan melihat ruangan kosong seperti biasa. Tapi mata Ardi merah. Tangannya menggenggam pecahan kaca. Ardi kembali naik ke lantai 7 sendirian. Ia membawa bunga dan lilin. Di sana Ardi bertemu Dita, bukan dalam wujud manusia. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu menghancurkan hidupku tanpa peduli. Aku mohon, maafkan aku. Seketika ruangan jadi tenang. Tapi saat Ardi menyalakan lilin, api berubah jadi hitam. Dan bayangan di tembok tertawa. Ternyata Dita hanyalah perantara. Di balik dendamnya, ada sosok yang lebih tua. Mantan karyawan wanita lain yang bunuh diri karena tekanan Ardi bertahun-tahun. Bukan hanya satu yang kau lukai. Suara-suara muncul dari segala arah. Sosok-sosok berdiri mengelilingi Ardi. Mereka semua korban perlakuan kasarnya. Ardi akhirnya ditemukan keesokan harinya di kantor. Duduk kaku di kursinya, dengan wajah ketakutan memegang foto-foto karyawan lama. Ia tidak bisa bicara. Lidahnya membiru dan lidahnya seperti mau putus. Dari CCTV, terlihat ia seperti
dipaksa berbicara dengan udara. Ia akhirnya dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Kantor itu dikosongkan. Dan lantai 7 tidak pernah dibuka kembali. Pesan dari cerita ini yang dapat kita petik dan menjadi pelajaran untuk kita adalah kata-kata bisa jadi senjata tajam yang tak terlihat. Orang yang terlihat lemah bisa menjadi sumber kekuatan besar ketika didorong oleh rasa sakit. Kekuasaan bukan hak untuk merendahkan, tapi tanggung jawab untuk membimbing. Dendam memang tidak menyelesaikan masalah, tapi luka yang tak diberi maaf bisa menumbuhkan kegelapan.